Halo, selamat malam semuanya. Saya doakan tetap semangat, tetap sehat, dan kalau misalnya ada yang sakit, aduh semoga lekas sembuh. Selamat datang lagi di kelanjutan dari workshop Komida, Komunitas Menulis Dongeng Anak Indonesia, dan tentu saja karena Komida adalah lengkapnya Komida TBM, tentu saja kita dinaungi oleh Forum Taman Bacaan Masyarakat. Yeay! Senangnya hari ini bisa ketemu lagi pada hari Sabtu. Ya, malam Minggu, ya mungkin di beberapa tempat hujan, beberapa tempat juga terlihat syahdu, tapi kita yakini tetap semangat juga untuk belajar nulis. Hari ini kita spesial banget, ada Kak Yostiani, mentor kita yang selalu setia, dan yang akan bersama dengan kita membahas tentang naskah-naskah yang sudah masuk di workshop Komida TBM menulis cerita fiksi mini. Nah, nantinya semoga dengan bedah naskah ini, teman-teman nanti yang menyaksikan video ini juga akan lebih banyak belajar lagi, oh ternyata ini toh yang harus ada di fiksi mini, oh ternyata yang seperti ini nih. Dan pastinya kita masih akan buka, kita masih akan open link untuk submission naskah, jadi untuk ini naskah ya. Oke, untuk mengirim naskah lagi. Jadi, kita nanti, insya Allah kita doakan bersama, Desember nanti kita bisa beneran punya karya. Semangat banget. Kita sapa-sapa dulu, ada Om Faisal, ada Kak Yosti, ada Kak Regen, ada juga Kak Hafidz ya. Selamat datang, welcome. Nah, karena kita mulai acara pada malam hari ini sudah dengan semangat banget, kita tidak boleh melupakan berkat Yang Maha Kuasa ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Amin. Semoga sinyalnya diberi lancar sehingga kita bisa belajar dengan lebih semangat gitu ya. Tapi sebelumnya buat yang belum kenal sama saya, kenalkan saya Ratih dari tim Komunitas Dongeng Anak Indonesia, Komunitas Penulis Dongeng Anak Indonesia. Jadi dari Komida TBM, dan di sini juga ada tim kita, ada Kak Regen, dan juga ada lagi nanti, tapi ada juga yang izin karena sakit. Jadi semoga semuanya lekas sehat. Nah, langsung aja kita serahkan dulu ke Om Faisal, sebagai yang dituakan di sini dari PP Forum TBM, untuk memberikan sepatah, dua patah, tiga patah juga boleh, Om, empat patah juga boleh. Untuk supaya kita tetap dan semakin semangat gitu ya belajarnya. Monggo Om Faisal. Baik, terima kasih Kak Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kakak-kakak Malam. semua, terutama ada bersama kita Kak Yostiani ya, sebagai narasumber kita. Setidaknya kita malam ini ya santai-santai menimba ilmu begitu. Terima kasih Kak Ratih juga yang sudah membuka dan setidaknya mengawal lah kegiatan kita pada hari ini, dan tentunya kakak-kakak hebat lainnya yang bersama kita di malam minggu ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih nih kepada Kak Yostiani yang sudah bersedia meluangkan waktu pada malam hari ini untuk berbagi wawasan, pengalaman bersama kita. Tentunya yang membuat kita bangga pada malam ini adalah kita sedang melakukan proses-proses panjang yang nantinya akan mendewasakan kita, baik itu terkait dengan kepenulisan, kemudian mematangkan ide kreatif dan sebagainya. Nah, proses inilah yang menjadi kunci sehingga ke depannya kita bisa menulis, bisa membuka wawasan dongeng dan sebagainya, sehingga nanti bisa dicerna dan juga bisa tersampaikan dengan lebih baik ya, tentunya kepada apakah itu anak-anak, kemudian apakah itu ke orang dewasa ataupun orang tua. Ini satu proses yang luar biasa menurut kami, karena tanpa proses tidak ada hasil yang
matang, tidak ada hasil yang baik ya, tentunya itu. Kakak-kakak semuanya, kami di forum TBM selalu mengutamakan kebersamaan dan eh, jika malam ini hadir tim kreatif dari forum TBM, ini adalah satu upaya kami untuk melakukan kerja-kerja literasi, kemudian juga praktik baik yang nanti kita akan coba gali bersama, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, terutama dari Kak Yostiani. Malam ini akan mencoba menggali ya naskah-naskah ya Kak Rati ya, begitu. Di mana sih letak asiknya suatu naskah seperti itu, di mana sih ininya sehingga nanti kita mendapatkan pemahaman-pemahaman lebih mendalam gitu. Mungkin itu Kak Rati atas nama PP Forum TBM kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada Kak Rati dan kepada semuanya yang ikut di ruangan Zoom kita ini. Mungkin itu Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sehat ya, sehat-sehat semuanya. Karena yang utama itu sehat. Tentu ketika sehat, selanjutnya adalah bahagia. Yuk kita ikut Amin. bahagiaan ya. Oke Kak. Oke. Iya, terima kasih banget Kang Faisal dari PP Forum TBM yang sudah bersamai dan sudah memberikan speech untuk menyemangati kita semua ya. Sudah memberikan sepatah dua patah kata yang meskipun sebentar, tapi benar-benar membakar semangat kita untuk terus belajar. Yeay, oke. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung undang Kak Yosti, mentor kita yang selalu setia bersamai, yang luar biasa, yang tempo hari sudah memberikan kita dasar-dasar untuk menulis fiksi mini. Kita langsung serahkan waktu sepenuhnya pada Kak Yosti. Silakan Kak Yosti. Baik, terima kasih Kak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bersama saya lagi gitu ya di acara ini. Saya senang sekali bisa berada di sini, bisa bersama teman-teman semua. Saya izin share screen ya. Silakan Kak Yosti. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Sudah, baik. Terima kasih. Baik, ini adalah bedah naskah. Kita hari ini akan melakukan bedah naskah hasil workshop menulis cerita fiksi mini. Nah, sebelumnya sebenarnya saya sangat bahagia ya mendapatkan kesempatan membaca karya dari rekan-rekan yang menulis fiksi mini ini gitu. Bahkan saya sendiri kalau dalam bahasa Sundanya sih sampai anteng gitu ya, sampai menikmati sekali membaca karya-karya teman-teman semua. Nah, dari hasil bacaan saya ada beberapa catatan, tapi meskipun demikian, yang dikirim ke kita itu memang tulisannya baik ya, karena tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai, seperti itu. Nah, dari fiksi mini ini sendiri, gitu, dari tulisan-tulisan yang kemarin sudah dikirim dan sudah kita baca bersama, gitu ya, memang masih ada beberapa yang belum memenuhi kriteria fiksi mini itu sendiri. Yang intinya kriteria yang terpenting adalah jumlah kata. Nah, fiksi mini ini sendiri kan katanya 50 sampai 150 ya. Bahkan kalau ada lagi yang mikrofiksi gitu, itu lebih sedikit lagi gitu. Itu tuh bisa hanya 15 kata gitu ya, atau bahkan kurang dari 50 kata gitu. Kalau yang ditulis Agus Nur juga kan maksimal 50 kata seperti itu.
Nah, dari hasil-hasil bacaan itu, ini saya akan menampilkan sedikit saja, karena mungkin di sini juga nanti ada Kak Regen, terus ada Kak Rati, ada Kak Nindya Yusuf ya, yang nanti juga bisa berbagi bagaimana sih proses kreatif mereka gitu ya, sehingga dapat menghasilkan fiksi ini. Kecilin deh lagi. Baik, nah ini beberapa catatan saja. Ada yang kemarin itu kan kita menggunakan tema ya. Ya, nah temanya yang sesuai dengan tema itu ada penyatu bahasa karya Irati, kemudian yang istimewa kayak Sapalita, kemudian bahasa dan kakek karya Arwin Andrew, kemudian ada juga yang paling memunculkan itu salah ketik L-nya ada 2, maafkan, yang paling memunculkan efek terkejut dan membuat senyum simpul gitu ya. Ada Jerawat karya Kak Regen, Teror karya Kak Regen juga, kemudian ada Hoki karyanya, kemudian berpikir atau bertindak karya Farhan Halim. Sebenarnya masih bisa dirinci sampai semuanya gitu ya. Hanya saja mungkin karena keterbatasan waktu kita bahas beberapa saja. Nah, ini ada fiksi mini berjudul Jerawat. Kebetulan ada penulisnya, ini boleh Kak dibaca? Silakan Kak. Siap. Mana ya? Jadi judulnya Jerawat. Ini isinya percakapan yang kurang lebih percakapan dalam chat ya, chat WhatsApp atau Messenger. Jadi saya rindu kamu. Buktinya jerawat saya tambah 1. Terus pasangannya jawab, baguslah. Terus dijawab lagi, kamu sedang apa? Pasangannya jawab lagi, skincarean. Nah, gitu. Jadi, sangat singkat, kayak masih jauh dari fiksi mini kayaknya. Terima kasih Kak. Tapi dari segi suku kata ini termasuk ya, ya kita dapat mengklasifikasikannya ke dalam fiksi mini. Nah, dan ada efek-efek, ada hal yang membuat kita penasaran gitu ya. Ini halnya sederhana gitu, tapi Kak Regen itu saya lihat mampu mengemas hal yang sederhana ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Luar biasanya di sini adalah adanya sesuatu yang di luar prediksi gitu. Kan jerawat gitu ya, jerawat saya tambah 1, kemudian lagi sedang apa, skincarean, oh berarti sebenarnya rindu atau tidak gitu di situ. Ya, jadi juga membuka ruang bagi pembaca untuk menafsirkan seperti itu. Jadi fiksi mini ini selain bisa menggelitik gitu ya dari pembacanya, tapi juga bisa membuka ruang penafsiran bagi pembaca. Ini keren. Kita lihat lagi yang lain. Kemudian, ini selain itu dari pilihan diksinya juga ini bagus. Ada rima akhirnya. Saya rindu kamu, buktinya saya, jerawat saya tambah 1. Ini bagus. Rima ya. Nah, kemudian teror karya Kak Regen lagi nih. Boleh Kak dibaca lagi? Oke. Jadi memang saya suka tulis yang pendek-pendek ya, yang singkat-singkat. Jadi judulnya Teror, isinya laci warung ibu kerap, harusnya laci warung ibu saya sih. Laci warung ibu kerap diteror tuyul, tapi syukur tidak lagi sejak saya merantau. Hanya 2 kalimat. Iya. Terima kasih Kak. Nah, meskipun ini 2 kalimat, tapi kita bisa merasakan sesuatu ya dari
teror ini, kita bisa mengapresiasi betapa judul yang dipilih itu juga bagus. Karena teror pasti memunculkan keinginan orang untuk membaca. Kemudian laci di teror tuyul. Nah, jadi tapi di sini kita juga bisa menyimpulkan ya bahwa sebenarnya tuyulnya siapa dong gitu ya. Silakan dong. Bagi yang lain mungkin bertanya. Mohon maaf Kak Suhartono, boleh mute ya mic-nya. Terima kasih. Ya. Baik. Nah, meskipun ini hanya terdiri dari 2 kalimat, tapi fiksi mini ini memiliki kekuatan yang pertama dari segi judulnya, kemudian ada kejutan di dalamnya, ya, dan juga menggelitik pembaca juga. Jadi pembaca itu ikut serta merasakan, kemudian tergugah juga menebak, oh jadi tuyulnya tuh dia ya gitu, oh tokoh saya gitu ya. Ada tokohnya, ada latar tempatnya juga ya di sini, dan klimaksnya juga ada yang memunculkan tanda tanya di sini. Latar tempatnya juga ada ya. Baik, kita bisa baca juga ini. Kebetulan ada penulisnya. Oke. Baik, saya izin membaca ya teman-teman yang ada di sini. Penyatu bahasa. Balai Raya Hutan Kecil terdengar riuh. Hari ini adalah hari persahabatan, sehingga semua perwakilan hewan dari penjuru hutan datang ke Balai Raya. Ada 2 perwakilan suku gajah, 2 perwakilan suku harimau, 2 perwakilan suku kijang, 2 perwakilan suku ular, 2 perwakilan suku kancil, dan masih banyak lagi. Namun, setiap dari wajah mereka berkerut demi mendengar hewan lain berbicara. Betapa tidak, suara hewan-hewan itu berbeda-beda. Hanya terdengar pret, pret, mau, au, dan suara-suara aneh lainnya. Hiruk-pikuk semakin memekakkan telinga. Tiba-tiba, rar, terdengar suara nyaring dari tengah-tengah kerumunan. Ternyata seekor singa kecil, tamu dari luar negeri. Dia memprotes dengan bahasa isyarat yang dipahami semua hewan. Bila diterjemahkan, artinya adalah, bisakah kalian berbicara dalam satu bahasa yang mudah dipahami? Aku ini tamu termuda yang dipercaya sebagai perwakilan para singa untuk mencari tahu apakah kalian teman atau lawan. Bila aku tidak paham, bagaimana aku bisa melaporkan pada singa-singa dewasa yang mengutusku? Seekor burung hantu terbang melampaui kanopi, lalu serta-merta turun kembali. Segera semua hewan berbicara dalam satu bahasa demi melihat kawanan singa dewasa yang mengepung setiap sudut Balai Raya. Begitu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali Kak Rati. Nah, dari sini judul fiksi mini ini penyatu bahasa. Oh, menarik juga ya gitu, karena jarang ya fiksi mini dengan tema kebahasaan ini jarang. Kemudian di sini kita juga dari segi jumlah kata ini memenuhi sebagai fiksi mini karena kurang dari 150 kata. Kemudian di sini pun kita, meskipun yang cerita ini lebih panjang ya dibandingkan yang tadi, yang teror dan jerawat tadi,
Tapi di sini juga memunculkan ada permasalahan, kemudian ada konflik atau permasalahannya, dan ada solusi gitu ya. Jadi meskipun mini, tapi tidak berarti unsur-unsur dalam prosa itu tidak terdapat di dalamnya. Tapi justru di sini meskipun mini, semua unsur itu terdapat di sini. Ada judul yang menggugah pembaca untuk membaca lebih lanjut lagi gitu ya. Kemudian ada latarnya, ada tokohnya, kemudian ada sudut pandang yang digunakan juga gitu ya. Ini komplit, maksudnya unsur-unsur itunya, unsur-unsur pembangun karya fiksinya lengkap seperti itu. Nah, jadi tidak perlu khawatir ketika ada yang menulis lebih dari 150 kata, nanti dari yang banyak itu bisa disaring kembali gitu, nanti bisa dipilih kembali kata-kata mana yang dihilangkan misalnya. Kalau ada pengulangan bisa dihilangkan salah satu, misalnya nanti diksi-diksi yang berlebihannya bisa dipilih kembali gitu ya, dicocokkan terlebih lagi seperti apa gitu, nanti bisa dikemas lagi. Ini kita satu lagi saja, setelah ini nanti kita sesi diskusi ya Kak. Oke, siap Kak. Paling ditunggu-tunggu ini nanti ya. Iya. Nanti banyak yang nanya nih. Nah ini hoki. Sepertinya ada tadi Kak Niana. Kak Nia ada ya? Ya, Kak Nia ada ya? Nianya. Kak Nia. Ada nggak? Tadi kayaknya ada sih. Ada kayaknya tadi Kak. Ya, ada ya. Kak Nia. Masih ada di sini kah? Tadi ada tadi. Ada, diganti Ada. namanya jadi Siti Kurniati, nama lengkapnya Kak Oh, Rati. oke. Kalau nama penanya Nianya Yusuf, betul. Oke. Punten lagi di perjalanan, ini on cam tapinya gelap-gelapan, sedang macet-macetan. Punten. Nggak apa-apa Kak Nia. Wah, Ya. salam kenal juga. Ya, sama-sama Kak Rati sama Kak Yostiana dan Kak Hafid, semuanya salam kenal. Nah, ini Kak Nia bisa bantu baca nggak nih, atau kita bantu bacakan aja? Iya. Gimana? Mau Kak Nia baca sendiri atau kita bantu bacakan? Boleh. Boleh sendiri? Iya, bisa. Oke, siap. Silakan Kak Nia. Oh iya tuh saya sampai lupa. Ini yang mau ditanyakannya apa Kak Rati? Boleh minta tolong dibacakan? Oh, dibacakan. Dibacakan. Oh, gitu. Iya. Kedua tangan Mama mengepal, bibirnya sedikit digigit, tatapannya tajam ke arahku dan raut wajahnya mengekspresikan kecemasan. Posisi Mama berdiri di tribun VIP. Jadi sangat jelas melihatku menggiring pak dengan stik emasku. Sesekali diteriakannya namaku. Terus Del, giring Del, jangan kasih kendor, maju terus pantang mundur. Teriakan lantangnya begitu menggelegar di lapangan hijau ini. Teriakan lantangnya pula yang membuatku tak ingin berhenti mendribel pak secepat kilat, menerobos ke gawang lawan. Dan akhirnya, wow, gol. Adel, Mama bangga sama kamu, nak. Love you. Lagi-lagi teriakannya menggelegar dan aku menoleh ke arahnya. Ku persembahkan hand kiss terdalam buat Mama yang masih berdiri tegak,
menyemangatiku. Berjuang membobol gawang lawan. Senyum tulusnya mengarah padaku. Golku tadi kupersembahkan buat Mama. Mataku nanar mencarinya. Namun tak nampak batang hidungnya. Hingga pak emas di tanganku, Mama tetap tak kutemukan. Perjuanganku membawa nama harum kotaku dalam pertandingan bergengsi ini. Usai sudah perjuanganku, Termute Kak Nia. Kak Nia mungkin terpencet mute. Mute ya, iya. Oke, boleh saya teruskan yang paragraf terakhir ya Kak Nia, mohon izin. Mama tetap tak kutemukan. Usai sudah perjuanganku membawa nama harum kotaku dalam pertandingan bergengsi ini. Tapi perjuanganku di ruang ICU ini belumlah usai. Merinding banget gak sih? Iya. OMG. Ya, apa ya, efek-efek idola gitu ya Kak ya, yang membuat fiksi mini ini gitu, meskipun mini tapi punya efek yang tidak mini, efek yang besar, seperti itu. Impact-nya yang luar biasa ya. Iya, luar biasa. Saya izin stop share ya, kita lanjutkan dengan diskusi. Baik. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat naskah-naskah yang udah masuk, dan pastinya kita masih tunggu naskah-naskah berikutnya nih. Misalnya dari teman-teman yang di sini mau aku mau kirim lagi, boleh nggak sih? Karena mungkin sudah terinspirasi, boleh, pakai banget. Jadi silakan aja habis ini kita kan masih boleh tanya-tanya nih. Masih boleh tanya-tanya banget sama Kak Yosti, Kak Yosti juga ada di sini. Lalu nanti misalnya mau kirim lagi, boleh banget. Kenapa kok kita, ayo dong kirim lagi, dan kita juga bisa share ke teman-teman kita, yuk kirim yuk, ternyata fiksi mini itu nyenengin banget. Mungkin dari teman-teman dari TBM yang lain diajak aja. Kenapa? Karena kita Desember rencananya mau bukukan gitu loh. Wah, seru banget kan? Makanya ayo kita kirim sebanyak-banyaknya. Kan kalau fiksi mini kan dicetak paling sehalaman gitu kan. Jadi bisa muat banyak. So ajak-ajak aja. Boleh kirim lebih dari satu, silakan gitu. Nah, keren-keren ya maksudnya. Dan ini baru sebagian aja ya Kak Yosti ya dari yang dikirim, dan ternyata banyak juga karya-karyanya. Dan pastinya kita jadi pengen belajar lagi nih, jadi penasaran banget nih. Mungkin dari teman-teman yang di sini masih pengen tanya seputar tentang fiksi mini, boleh banget silakan langsung tanya ke ahlinya. Oh ya, dan jangan lupa ada spoiler juga nih Kak Yosti. Hari Selasa tanggal 22 itu rencananya kita masih ada satu tahapan workshop lanjutan lagi dan lebih ke self editing. Jadi kita nanti bisa self editing juga dari naskah yang sudah dikurasi, dan kita bisa make it perfect lah, karena kita sendiri sebagai penulis juga kadang-kadang mesti berulang gitu ya untuk menemukan formula yang tepat. So jangan tunggu-tunggu lama-lama, boleh langsung submit naskah lagi, dan kita masih ada juga ketemu untuk satu workshop lagi sebelum finalnya. Excited banget. Kita ucapkan selamat datang dulu Kak Yosti ke teman-teman yang barusan gabung. Saya mau sapa dari atas deh, ada Kak Ani dari TBM Ceria Aisyah Kaltara. Kemudian ada juga Kak Arwin, ada Kak Aziza dari Kepulauan Anambas, ada Kak Devi, kemudian ada Kak Eka Ratnasari, tadi udah sapa juga Kak Hafiz, ada Kak Masyari dari Geria Baca Alima Cirebon ya,
ada Kak Rita Yunaini dari TK Pertiwiranai, ada Kak Romlah TBM Pelangi, ada Kak Seka Handayani, kemudian ada yang belum bernama di sini Windows 11, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita semangat belajar bareng. Oke, langsung aja ke Kak Yosti. Kita langsung mau buka ini dulu, pertanyaan gitu boleh ya Kak ya? Iya. Oke, silakan raise hands aja. Kalau misalnya tidak memungkinkan raise hands, boleh ketik di chat pertanyaan apa yang mau diajukan seputar. Langsung Kak Reja. Seputar fiksi mini. Oke, nggak apa-apa Kak Ani, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Oke, silakan Kak Regen. Oke, anu Kak, kan sejujurnya saya itu beranjak dari seorang penulis puisi. Jadi fiksi mini yang saya kirimkan itu sebenarnya awalnya dari puisi. Jadi itu yang Jerawat sama Teror. Kemudian puisi saya itu memang puisinya naratif gitu, naratif. Jadi puisi naratif. Nah, kemudian setelah ikut kelas ini, setelah ikut workshop penulisan fiksi ini, terus saya berpikir bagaimana kalau puisi-puisi naratif saya itu saya jadikan saja fiksi mini gitu. Karena kayaknya tidak ada apa ya, kayak tidak ada bedanya antara puisi naratif saya sama fiksi mini gitu. Jadi yang mau saya tanyakan, kira-kira apa yang membedakan puisi naratif sama fiksi mini gitu? Kapan kita menyebut itu sebagai fiksi mini gitu? Itu aja sih, Mbak. Makasih. Oke, thank you Kak Regen. Langsung aja dijawab Kak Yosti, boleh? Iya, boleh. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga, Kak Rejang, pertanyaannya. Yang membedakan puisi naratif dan fiksi mini ini sebenarnya dari genre sastranya ya, dari genre-nya berbeda. Kemudian kalau kita bisa melihatnya saja pertama dari segi tipografi. Kalau puisi biasanya kan tipografinya lebih leluasa ya dibandingkan dengan prosa. Kalau prosa biasanya kiri kanan rata seperti itu ya. Kiri kanan apa sih marginnya itu kalau rata atau ada paragraf gitu ya yang membedakannya seperti itu. Kemudian di dalam puisi, kalau puisi itu biasanya tokohnya hanya aku lirik gitu ya, kita menyebutnya sebagai aku lirik. Sedangkan kalau di dalam prosa kita menyebutnya tokoh seperti itu. Nah, kemudian dari segi sudut pandang dari puisi liriknya itu juga ada sudut pandangnya, hanya saja memang mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan fiksi mini seperti itu. Kalau fiksi mini kita ya meskipun mini ya terbatas hanya sampai 150 kata gitu. Sedangkan kan kalau puisi sendiri itu tidak dibatasi gitu. Meskipun jarang juga puisi-puisi yang sangat panjang. Kalau puisinya seperti Atmo Karpov misalnya ya panjang juga gitu ya. Panjang tapi jarang ada yang panjang seperti itu. Itu sih Kak kalau dari segi karakteristik genre-nya secara sederhana seperti itu. Nah, ide Kakak untuk menjadikan puisi-puisi Kakak menjadi fiksi mini, ya menurut saya bagus Kak, karena kalau kita memposisikan diri sebagai penulis gitu, kita tidak perlu pusing memikirkan genre karena biar itu nanti urusan dari kritikus sastra seperti itu. Jadi kita bisa lebih berkreativitas, lebih leluasa, bahkan nanti tidak menutup kemungkinan dia memunculkan genre sastra yang baru, apa tidak gitu seperti itu. Karena biasanya munculnya genre itu kan karena adanya perlawanan ya terhadap genre yang sebelumnya ada seperti itu, atau ada kreativitas yang juga dimunculkan yang mereaksi dari bentuk genre yang ada sebelumnya seperti itu sih kalau menurut saya, Kak.
Oh, Oke. siap. Makasih, Kak. Oke. Iya, sama-sama. Wah, langsung kayaknya habis ini Kak Rejan langsung nih. Iya. Ditunggu karyanya di Meluncur. Google Drive, meluncur langsung. Oh, jadi ternyata gitu. Jadi istilahnya yang penting berani nulis dulu aja ya Kak Ya, Esti ya. ya. Pokoknya kalau misalnya nanti tulisannya seperti apa, ya itu biar istilahnya kritikus sastra yang ini, yang penting kita udah berani dulu aja gitu. Jadi apa ya istilahnya, balik lagi ke yang tadi di awal di-share sama Kak Yosti, tulisan yang bagus itu tulisan yang selesai gitu. Jadi no worries gitu, jangan khawatir ntar bagus nggak ya, ntar dikritisi nggak ya, yang kayak gini beneran fiksi mini bukan ya, jangan ke situ dulu. Yang penting kita berani nulis dulu. Dan tadi juga ada terbuka kemungkinan juga untuk munculnya genre-genre baru. Wah, ini saya suka nih. Bukan hanya Iya. karena perlawanan, tapi juga karena adanya kreativitas. Wah, very inspiring, menginspirasi banget nih. Nah, semoga kita juga semakin terinspirasi untuk berkarya ya. Baik, ini ada yang titip pertanyaan Kak Yosti. Mungkin kemarin belum sempat ikut pelatihan yang pertama, karena sebetulnya kita sudah sempat singgung sedikit waktu pelatihan pertama. Ini ada yang bertanya, Kak, sebenarnya bisa nggak sih dongeng itu dijadikan fiksi mini atau sebaliknya fiksi mini dijadikan dongeng? Terus sebetulnya dongeng itu pakemnya apa sih? Nah, mungkin ini agak geser sedikit, tapi nggak apa-apa ya, karena istilahnya dari rasa ingin tahu itu tadi. Jadi apakah dongeng itu bisa dijadikan fiksi mini atau sebaliknya, jadi fiksi mini dijadikan dongeng, lalu sebenarnya dongeng itu apa pakemnya gitu. Karena memang banyak ini ya, maksudnya dari para ahli sendiri pun kan juga masih banyak pendapat yang berbeda-beda gitu. Betul. Monggo Kak Yasti. Iya, baik. Terima kasih Kak Rati. Nah, apakah dongeng bisa dijadikan fiksi mini atau fiksi mini bisa dijadikan dongeng? Iya. Jawabannya iya, bisa. Nah, kalau pakem dongeng ini sendiri, kita bisa merunut juga dari tradisi ya, karena ketika kita bicara tentang dongeng, tentu kita dapat mengaitkannya dengan tradisi mendongeng seperti itu. Nah, hanya saja saat ini tuh sepertinya terjadi penyempitan makna, di mana dongeng itu dimaknai hanya untuk anak-anak. Seperti itu. Kalau dulu itu, kalau misalnya kita lihat pendapat dari James Dananjaya misalnya ya, James Dananjaya itu mengklasifikasikan dongeng itu menjadi 4 bagian. Ada dongeng, ada fabel seperti itu ya, cerita tentang, kemudian dongeng biasa seperti Cinderella misalnya, seperti itu, si Kabayan. Itu ada dongeng berumus seperti Kisah 1001 Malam. Ya, seperti itu gitu. Nah, bahkan ada juga dongeng-dongeng yang anekdot gitu ya, dongeng cerita-cerita lucu, bahkan termasuk cerita-cerita 17 plus mungkin ya kalau kita sekarang menyebutnya gitu. Iya. Ada juga. Iya. Hanya saja mungkin cerita-cerita itu tidak, kalau yang 17 plus mungkin tidak menyebar seperti halnya fabel gitu ya, gitu kan, cerita tema-temanya gitu tidak menyebar di dalam tulisan, karena mungkin kalau dibaca untuk anak-anak itu agak berbahaya. Mengapa demikian? Karena ketika dongeng itu ada di dalam tradisinya, penutur dan petutur itu, atau yang menceritakan dan yang diceritakan itu berada di satu situasi yang sama, di tempat yang sama, sehingga jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, itu akan memunculkan dialog gitu. Jadi kayak misalnya, di cerita Sangkuriang kok Dayang Sumbi kok sama ini. Iya kok sama Ajit, tapi kok bisa punya anak gitu, emang bisa ya gitu, kalau seperti itu. Iya, betul. Kan gitu di dalam ketika situasinya tatap muka seperti itu, atau ada dialog di situ gitu, dibandingkan dengan
ketika itu hanya ditulis saja seperti itu. Hmm. Nah, jadi memang dongeng ini banyak mengalami perubahan juga seperti itu, Kak. Jadi ya cerita-cerita dewasa juga itu termasuk dongeng, dan sebenarnya itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana edukasi terhadap pendidikan seks seperti itu ya. Hanya saja mungkin kita formulanya harus lebih hati-hati lagi gitu, karena di satu sisi mungkin bisa menghambat, tapi juga justru nanti bisa membuat orang-orangnya semakin ingin tahu gitu, bahkan ingin coba-coba. Nah, seperti itu formulanya harus sangat kita perhatikan, itu harus sangat hati-hati sekali. Nah, seperti itu. Jadi pakemnya, kalau yang saya lihat sekarang, sebenarnya dongeng itu ya kita bisa sebutkan sebagai cerita saja, karena kan dongeng itu tidak sakral ya. Dongengnya tidak sakral dan tidak diyakini sebagai sesuatu hal yang terjadi gitu. Jadi ketika kita bicara dongeng itu, yang saat ini terjadi adalah ya kita ada teks yang memang tidak diyakini benar-benar terjadi, tokohnya bisa siapa saja, latar tempatnya bisa di mana saja, latar waktunya bisa kapan saja, seperti itu. Kalau yang sekarang seperti itu. Tapi untuk mengemasnya kembali menjadi yang dongeng yang ramah anak, itu memang betul-betul butuh kerja keras gitu, Kak. Karena kalau kita lihat lagi dongeng-dongeng yang hidup di tradisi, misalnya di tradisi Sunda sendiri gitu ya, misalnya ada yang mengisahkan tentang anak yang dimakan oleh ular, kemudian ularnya dibelah perutnya gitu. Itu kan sesuatu hal yang mengerikan ya, Iya, gitu. betul. Ketika dituturkan karena adanya dialog gitu, jadi itu bisa jadi sesuatu hal yang bisa diperbincangkan seperti itu gitu, Kak. Jadi memang harus ekstra. Nah, Kak Ratih ini keren nih cara pengemasan dongengnya, mantap banget deh pokoknya. Saya baca Masih belajar. tulisan Kak Ratih, keren banget. Masih belajar. Seperti teman-teman di sini juga masih belajar juga. Oke. Jadi gitu ya. Jadi bisa banget dongeng dijadikan fiksi mini maupun fiksi mini dijadikan dongeng, dan itu terbuka banget ya, meskipun ada pakem-pakem yang ada gitu. Oke. Nah, dari teman-teman yang ada di sini kita masih ada waktu sedikit, boleh kalau misalnya mau langsung tanya raise hands aja, atau langsung open mic juga boleh. Langsung bertanya boleh, kalau misalnya malu atau jaringannya kurang stabil, boleh ketik pertanyaannya di chat, nanti kita bacakan. Atau boleh juga kalau misalnya di Zoom juga jaringannya agak susah untuk ketik di chat, boleh WA, kayak yang ini tadi juga dari WA saya bacakan ya. Jadi boleh banget. Yang penting kita bisa belajar lewat mana aja boleh gitu kan. Kan katanya Ki Hajar Dewantoro kan belajar di mana aja, kapan aja, dari mana aja, dengan media apa aja kalau sekarang. Mari silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Silakan. Boleh langsung, boleh by chat, boleh juga by WA. Oke, wah ini barusan kita diem ngomong boleh WA, ternyata ada yang WA dari teman kita yang nggak bisa ikut hadir, tapi titip pertanyaan. Oke, nggak apa-apa ya, kita bacakan ya. Pertanyaannya simple sih, Kalau apa namanya, sebentar, malah ketutup chatnya. Sebentar. Oke, pertanyaannya adalah, Kak, semisal di fiksi mini saya ada lebih dari satu tokoh, tapi tetap ada plot twist, bolehkah? Gitu. Mungkin maksudnya fokusnya bukan ke satu tokoh aja, mungkin gitu maksudnya. Jadi kalau di fiksi mininya itu ada lebih dari satu tokoh, tapi tetap ada plot twist, boleh nggak? Gitu. Semoga saya tidak salah memahami pertanyaannya.
Iya, jawabannya tentu saja boleh. Oke. Tentu saja boleh. Karena kan kadang kita juga kita sangat terbuka ya. Tidak semua orang itu memiliki kesukaan yang sama gitu. Nah, justru fiksi mini ini bisa kita jadikan eksperimen kan seperti itu. Pakemnya memang demikian. Tapi kan mengapa tidak ketika kita punya inspirasi atau inovasi yang lain gitu, itu jadi bisa dijadikan daya tawar kita justru gitu terhadap fiksi mini ini dan justru nanti bisa mengembangkannya gitu. Oke, terima kasih Kak Yosti. Ini kayaknya banyak yang by WA ini. Nggak apa-apa. Pertanyaannya ini Kak, berarti kalau misalnya naskahnya kemarin salah itu harus diganti atau boleh submit naskah baru aja? Kayaknya tadi juga gitu ya Kak ya, tidak ada naskah yang salah, tidak ada naskah yang salah dan tidak ada naskah yang jelek karena semua naskah itu kalau sudah selesai ya jadinya bagus gitu. Mmm, Mungkin kalau ini boleh submit baru, boleh juga merupakan revisi naskah sebelumnya ya Kak Yosti ya. Jadi misalnya kemarin mungkin masih 1000 kata, itu mungkin bisa di apa, kalau bahasa Jawanya kita bisa ngomong diungkrep gitu, disederhanakan, dipotong-potong. Gimana Kak Iya, Yosti? iya betul Kak, nanti bisa dipotong ya, nanti bisa disuling juga seperti itu. Nanti dihilangkan bagian yang deskripsinya terlalu kompleks, bisa dikurangi seperti itu. Bisa diubah menjadi hanya satu kalimat saja untuk menggantikan satu paragraf itu misalnya seperti itu. Atau tokohnya ada banyak misalnya bisa dikurangi tokohnya misalnya seperti itu. Kemudian latarnya banyak pakai satu latar saja misalnya seperti itu. Oke. Nah, berarti kita cara untuk istilahnya menyuling dan mungkin kita sekalian berbagi tips gitu ya, Kak, ya? Ya, Untuk menyuling atau menyederhanakan mungkin bisa dari kita skala prioritas gitu ya, yang mana yang penting harus ada di cerita itu. Kemudian kalau misalnya tokohnya masih banyak, kita bisa pilih yang tokoh-tokoh sentral. Kemudian dari latarnya, kok misalnya latarnya masih banyak pindah-pindah, kita di satu tempat gitu ya, Kak, ya? ya, betul. Oke. Wow, jadi semakin tertantang nggak sih gitu dari yang kemarin mungkin, "Oh iya kemarin naskahku masih panjang banget, mau kupotong dikit gitu." Itu boleh banget. Kemudian misalnya seperti tadi yang sudah saya katakan kalau misalnya, "Ih mau kirim lagi terus kemudian ajak teman-teman dari TBM yang lain atau mungkin dari TBM-nya punya relawan nulis satu-satu gitu, boleh banget gitu. Misalnya tadi, dari partisipan yang di sini mungkin ada yang ikutan muhibah dongeng ya, muhibah dongeng yang tadi pagi atau tadi sore. Nah, mungkin dari situ ada cerita lucu nih, mungkin dari yang anak-anak yang diundang datang untuk nonton di TBM-nya, kemudian mengomentari sesuatu, itu boleh juga ya Kak Yosti ya, kita jadikan fiksi mini ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, wah seru. Jadi bisa Karena banyak Kak ini banget. biasanya Gimana? juga Kak, kalau dongeng itu kan biasanya juga sedikit kan, tidak Mhm, terlalu panjang karakteristiknya, iya. beda dengan karakteristik legenda dan mite yang biasanya lebih panjang dibandingkan dengan Mhm, oke. Yeay. Jadi makin semangat kita ya. Oke, saya masih buka pertanyaan lagi, mungkin satu pertanyaan lagi dari yang ada di sini. Yuk, soalnya tadi banyak yang main lewat WA. Boleh banget kalau di sini mungkin eee, dari teman-teman yang masih setia di sini, masih ada Kak Ani, mungkin ada Kak Arwin, Kak Azizah, Kak Eka, Kak Hafidz, Kak Masyari, Kak Rita, Kak Romlah, juga Kak Nia, kalau misalnya masih mau bertanya, kami silakan. Masih ada sedikit waktu, masih ada sedikit waktu, boleh banget ya. Oke, ada Kunting lagi. Kan nanti boleh di-share lagi link-nya. Oke, siap. Nanti di-share lagi link-nya. Oke. Iya, nggak apa-apa Kak Ani.
It's okay, it's okay. Wah, ini luar biasa ya, tetap gabung meskipun sambil jaga anak. Itu luar biasa loh semangatnya. Mana malam minggu lagi kan, yang lain mungkin malam minggu eh, santai-santai di rumah, yang ini kita tetap belajar gitu ya. Asik, asik. Ya, siap, nanti akan kami share lagi linknya. Oke, yakin nih udah nggak ada yang tanya, berarti habis ini siap-siap drive-nya kebanjiran naskah lagi. Yeay. Dan boleh banget teman-teman yang hadir di sini untuk sekali lagi share infonya ke teman-teman TBM yang ada di sekitar gitu. Oke, ada pertanyaan? Wait, bentar. Oke, tentang keikutsertaan nih. Kak, saya bukan dari TBM, boleh nggak saya gabung ikut nulisnya? Caranya gampang banget, daftar aja dari relawan. Waduh lupa malam minggu ya saya batal ngedate dong. Kan kita sudah ngedate di sini bareng kakak-kakak cantik, kakak-kakak ganteng gitu kan. Dan kita ngedate-nya bermanfaat. Ngedate-nya Komida TBM dan program-program TBM yang lainnya itu selalu bermanfaat. Jadi kalau kita ngedate pasti tambah ilmu. Apalagi kita undang Kak Yosti. Kemudian besok Selasa ada Kak Dharma lagi. Di awal dulu malah duet ya Kak Yosi sama Kak Dharma, dan pastinya spoiler dikit lagi nih, tadi saya udah spoiler di Muhibah Dongeng Kak Yosi, tahun 2023 kita mau lebih fokusin ke dongeng-dongeng anak nih workshopnya. Banget itu. Sabar ya, gak sabar banget, dan pastinya ada surprise dari TBM. Wah, dari forum TBM pastinya banyak banget program yang wow gitu. Cetar membahana. Oke, kayaknya udah clear semua nih Kak. Jadi buat tadi yang merasa belum belum gabung di TBM, boleh banget kok kalau misalnya kita mau kirim naskah, it's okay banget, it's okay pakai banget. Jadi kita open. Kalau misalnya mau, aku juga rindu nih menyebarkan indahnya budaya bertutur, indahnya budaya menulis, kemudian pengen juga memajukan literasi Indonesia, boleh banget gabung jadi relawan TBM terdekat yang ada di sekitar kita. Atau boleh juga mendirikan TBM sendiri di lingkungannya. Mungkin belum ada nih. Di perumahanku kok belum ada ya, pada banyak anaknya. Buka Nah, nanti bisa langsung aja wapri kami dari teman-teman yang sudah terlibat di dalam forum TBM, boleh banget wapri. Di sini kayaknya ada Kang Aris juga. Oh. Oke. Oke. Oh, saya siap Kang. Nanti saya share nomor WA ya. Oke, ikut share di sini sih. Oke, 5743815556. Oke. Silakan. Nah, ada pertanyaan juga, kalau jadi relawan Komida boleh nggak? Boleh banget. For your information, Kak Region ini yang tulisannya selalu buat kita senyum-senyum simpul, ini adalah salah satu relawan Komida loh. Jadi boleh banget, ayo gabung aja di sini. Selain bisa belajar, kita juga nantinya pastinya punya jejaring yang lebih luas. Dan kita bisa belajar banyak banget. So, what are you waiting for gitu loh, mau tunggu apa lagi? Ayo, boleh banget. Boleh misalnya mau nanya-nanya, sekarang kayaknya TBM lagi viral banget ya, taman bacaan masyarakat tuh lagi viral banget ya. Apa sih? Kenapa sih? Gimana caranya sih? Nah, itu langsung aja wapri kita. Nanti kita akan jelasin sejelas-jelasnya, dan saat ini gampang banget untuk open satu TBM dan for free. No worry, jadi nggak akan dimintain bayaran gitu ya. Mau buat TBM ya bayar, nggak ada yang kayak gitu ceritanya, ya nggak sih? Kita langsung colek Om Faisal, bener kan Om Faisal ya? Kita kalau mau diriin TBM nggak harus bayar apa-apa ya? Enggak, Kak. Tuh langsung Kita dikonfirmasi. asik-asikan. Kita nggak usah bayar, malah justru kita dikasih ilmu, serius. Iya, oke. Jadi boleh banget ya. Alright, karena mungkin udah jelas banget. Ini tadi juga ada yang nyimak dulu aja, nggak bisa terlalu fokus, nggak apa-apa.
it's okay. Kemudian ping WA-nya boleh, sudah saya share ya, silakan di-save. Dan nanti kalau misalnya udah gabung juga di grup workshop ini, boleh juga nanti tanya ke Kak Yosti gitu. Boleh ya Kak ya? Oke. Nah, nih. Kebetulan saya salah satu pembinaan TBM digital di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gas! Ayo gas Kang Hafiz. Yeay. Wah, luar biasa nih. Iya, itu kan ada TBM digital juga loh sekarang kan. Makin keren aja. Makin keren aja. Oke, sip. Kita tunggu partisipasinya ya, Kang Hafiz ya. Nah, sekarang karena kita nggak kerasa udah sejam lebih. Selalu kita, wah rasanya kok waktu 1 jam tuh kurang banget gitu. Dan nanti masih boleh juga tanya-tanya lewat WA juga ya. Nah, Kak Yosti, kami akan serahkan waktu Kak Yosti untuk bisa kasih wrap up speech gitu ya, sekaligus memotivasi kita untuk semakin berkarya. Monggo Kak Yosti, silakan. Ya, terima kasih Kak Rati. Ya teman-teman, selalu semangat menulis, kemudian jangan pedulikan kalau misalnya tulisannya masih ada salah-salah ketik, itu tidak masalah, karena kan nanti juga akan difasilitasi hari Selasa itu, jangan lupa untuk ikut acara selanjutnya. Kemudian saya sih inginnya baca pantun aja ya untuk menutupnya. Silakan. Kita nanti akan kasih cakep, cantik gitu. Oke. Saat Garuda terbang mengangkasa, Cakep. mereka sanggup mengitari buana. Asik. Marilah kita menulis cerita. Yes. Demi bangsa dan negara. Ayo kita nulis. Asik banget. Wah, jadi semakin membara ini ya. Kita tunggu tulisan-tulisan keren dari kakak-kakak semua sampai minggu depan. Jadi kita masih tunggu sampai berakhirnya bulan November. Nah, nanti ketika kita sudah masuk di Desember, sorry, sampai minggu depan berarti sampai tanggal 2 atau 3 Desember ya. Pokoknya seminggu ke depan, sampai Sabtu depan. Kita masih tunggu dari karya dari teman-teman semua, dan nanti masuk minggu kedua Desember kita akan mulai kurasi karya, dan mohon doanya juga supaya kita bisa segera mewujudkan impian kita. Dan Kak Yosti juga akan kirim karyanya bareng kita kan, ding. akan kasih karya juga kan Kak Yosti? Pastinya. Ye. Pasti dong, harus dong. Mentor harus juga kasih karya terbaiknya buat kita supaya kita makin semangat. Iya, sama-sama Kak Nia. Iya. Iya. Oke, asik. Nah, teman-teman semua, karena waktu juga lah yang harus memisahkan kita. Tapi kita ada baiknya kita foto bersama dulu ya, supaya kita bisa mengingat Sabtu ini, mengingat Sabtu ini sebagai Sabtu yang luar biasa menginspirasi, luar biasa membangkitkan semangat. Boleh kita open kamera ya? Boleh kita open kamera dulu? Yeay. Wah, Kak Nia semangat. Oke, tapi misalnya yang tidak memungkinkan untuk buka kamera, nggak apa-apa, nggak masalah. Wah, ada Kang Aris. Halo Kang Aris. Halo Kak Ani. Halo Kak Arwin. Udah buka kamera ya. Hai Kak Hafid. Oke, kita gaya ini dulu ya, gaya alim, gaya santun dulu. Halo Kak Aziza, kita gaya santun dulu ya. Halo Kak Eka. Oke, sudah siap teman-teman? Belum? Oke, masih belum ya. Saya hitung dulu deh. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Tak cukup satu.
Kalau di acara-acara TBM itu minimal berapa kali shoot ya Kang Aris ya? 3 ya minimal ya. Oke, sekarang boleh yang bergaya yang lebih wow. Oh, 5. 5. Nah, loh. Sekarang gaya yang lebih ekspresif ya, gaya lebih ekspresif. Boleh ya? 1, 2, 3. Oke. Oke, sekarang yang gaya standar. Oh, gaya standar apa sih? Gaya literasi maksudnya. Jadi silakan L gitu ya. Gaya pecinta literasi. Nah, kita 3 gaya ya. Oke, kasih L. Oke. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, asik. Let's wrap up. Baik, terima kasih sekali teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi kami merasa bersyukur, Komida TBM merasa bersyukur sekali bahwa teman-teman sudah hadir pada malam hari ini untuk belajar. Semoga di pertemuan berikutnya makin banyak lagi yang hadir dan semuanya tetap sehat, tetap semangat. Dan kalau misalnya dalam saya, Ratih, selaku perwakilan dari tim Komida TBM, memandu acara pada malam hari ini, ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Dan sampai ketemu juga di pertemuan berikutnya, tetap semangat menulis. Kita tunggu sampai benar-benar kita tunggu lagi. Boleh kumpulin karya sebanyak-banyaknya. Kita akan share lagi link Google Drive dari Komida TBM untuk menulis lagi. Kumpulin lagi naskah sebanyak-banyaknya dan nanti akan kita kurasi. Oke, selamat malam semuanya. Sampai bertemu lagi di grup. Dan kalau sekali lagi, kalau misalnya mau ada pertanyaan, masih boleh tanya ya di grup ya. Thank you so much untuk malam yang indah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Forum TBM. Terima kasih Kak Yosti. Terima kasih semua yang hadir di sini. Selamat malam. Good night. Goodbye. Tetap semangat. Om Faisal jangan dulu keluar. Oh, Om Faisal, stay di sini dulu ya. Om Faisal, Kak Yosti, Kak Rati, sama tim Komida. Oke, Mohon ditunggu berarti, ya. oke, siap. Berarti perhatian untuk Om Faisal, Kak Yosti, Bentar ya. Kak Rejen. Boleh stay dulu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iza, Nuhun, haturun kasadayana. Sami-sami. Sami-sami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Aziza di Anambas ya? Iya, terima Oh, iya. kasih Kak Ani. Kak Ani gak ke Solo, Kak Ani? Enggak, soalnya jatah cutiku sudah habis, Kak. Nggak bisa. Waduh, kasihan. Ya semangat Kak Ani, makasih banyak. Saya pernah ke Anambas. Terima kasih. Kak Aziza ada